Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-11, teman-teman. Kita melanjutkan kembali pelatihan membuat modul yang terintegrasi dengan YouTube, dan ini adalah pelatihan tingkat lanjut. Kita akan fokus ke YouTube di sini, walaupun kita tidak sedang menjadi YouTuber, tetapi ini adalah titik awal bagi kita untuk mengenal YouTube sampai nanti kalau memungkinkan kita akan bisa menghasilkan uang dari YouTube. Tentu karena kita bukan YouTube profesional, tetapi kita akan mencoba menggunakan YouTube itu dalam konteks profesi kita sebagai seorang guru. Nah, di dalam konteks itulah saya ingin menjelaskan di pertemuan yang ke-11 ini bagaimana posisi atau peran atau fungsi dari YouTube di dalam pembelajaran kita sebagai seorang guru. Nah, di sini di samping kita memanfaatkan YouTube dalam pembelajaran, sebenarnya kita sudah menjadi YouTuber teacher atau guru YouTuber, dan itu tidak ada masalah dan itu sah-sah saja. Nah, ini kita akan mencoba memanfaatkan YouTube, bagaimana perannya di dalam pembelajaran. Tentu kita akan bisa melihat dari dua sisi, yaitu sebagai pembelajaran di dalam modul maupun pembelajaran di dalam tatap muka. Nah, kondisi yang seperti ini, yang kita alami sekarang, itu menjadikan kita harus secara intensif memanfaatkan media-media daring yang akan kita gunakan untuk mendukung pembelajaran yang tahun ajaran baru akan kita laksanakan. Baik, di pertemuan yang 10 saya sudah menjelaskan betapa pentingnya YouTube di dalam penjelas modul yang kita buat. Kenapa? Karena modul ini sebuah media yang sebenarnya adalah stand alone. Apa stand alone itu? Sebenarnya dia adalah berdiri sendiri, tetapi kita bisa menggunakan pendukung untuk memperjelas apa isi yang ada di dalam modul. Nah, salah satunya adalah dengan YouTube. Makanya pelatihan ini ada, itu karena kita ingin melihat kekurangan dari modul itu dan memberikan solusi, yaitu dengan media YouTube. Baik, yang pertama, walaupun menggunakan modul, teman-teman, ya, walaupun daring juga misalnya, terkadang kita menjadi salah persepsi ketika kita menggunakan daring, maka tidak ada sintak di sini yang kita gunakan. Terkadang persepsi teman-teman seperti itu. Kalau daring ya kita kasih tugas saja, kita kasih materi, silakan belajar sendiri, terus kita kasih soal biar dikerjakan, dikumpulkan, selesai. Nah, sebenarnya itu adalah persepsi yang keliru tentang pembelajaran daring maupun tentang pembelajaran modul. Karena pada hakikatnya adalah modul dan daring itu sebenarnya adalah dua-duanya adalah belajar mandiri sebenarnya. Nah, apakah belajar mandiri itu tidak perlu sintak? Ini adalah persepsi yang salah. Tetap diperlukan sintak. Kenapa? Karena pengetahuan atau kognitif dari peserta didik itu juga perlu dibentuk. Artinya, misalnya di pertemuan awal kita langsung memberikan soal atau tugas misalnya, maka dia akan bertentangan dengan pencapaian pemahaman peserta didik terhadap materi tertentu. Karena tidak ada tahap penjelas materi di sana. Makanya saya ingin menjelaskan bahwa sintak pembelajaran itu berlaku untuk seluruhnya. Untuk seluruh moda, baik tatap muka, baik daring maupun kombinasi. Nah, ketika kita memahami ini, maka kita dapat memanfaatkan media-media yang bisa kita gunakan sebagai pengganti tatap muka atau sebagai pengganti penjelas, sebagai pengganti pembahasan soal. Nah, disinilah peran YouTube yang nanti akan kita gunakan. Di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan. Nah, sintak ini mutlak diperlukan, teman-teman. Sehingga pemahaman kita bahwa modul dan daring tidak perlu sintak, itu harus kita revisi kembali bahwa semua moda pembelajaran itu memerlukan sintak. Karena kita ingin menyampaikan materi kepada peserta didik agar dia memahami. Maka step by step itu tetap harus kita laksanakan. Baik, yang pertama
saya sebut dengan pra pembelajaran. Jadi pra pembelajaran ini, jadi kalau di sini start, nah di sini selesai, jadi ini start, di sini end. Nah, pra pembelajarannya ada di posisi ini. Nah, di sini nanti ada pasca pembelajaran, di sini paskanya. Nah, kita berada di sini. Karena kita menggunakan modul, maka pra pembelajaran ini bisa kita lakukan, bisa kita berikan kepada peserta didik pada saat sebelum menggunakan modul itu. Jadi semacam persiapan awal, ya, persiapan awal materi yang nanti akan kita berikan. Ya, materi yang akan kita berikan. Nah, pra pembelajaran ini penting sebenarnya untuk mempersiapkan peserta didik sebelum memasuki sintak pembelajaran yang sesungguhnya. Tentu teman-teman kalau di dalam kelas pertama kali misalnya, biasanya bertanya kepada peserta didik, anak-anak sudah dibaca materi yang Bapak berikan atau yang Ibu berikan kemarin untuk dipelajari hari ini? Saya masih yakin 70-80% pasti belum membaca. Nah, itu adalah fungsinya dari pra pembelajaran. Persiapan pembelajaran ketika dia akan masuk kepada materi. Nah, kalau persiapan saja tidak optimal, maka ketika dia masuk kepada inti pembelajaran yang ada di sini, pelaksanaan sintak pembelajaran, maka juga tidak akan optimal karena peserta didik tidak membawa pengetahuan awal dari pra pembelajaran. Itu yang saya maksud dengan pra pembelajaran. Nah, masuk ke sintak pembelajaran, teman-teman. Di sini tentu ketika kita membuat RPP atau skenario, kita pasti punya pendahuluan, punya inti dan punya penutup. Apapun istilahnya nanti yang teman-teman gunakan. Tetapi 3 hal ini pasti ada. Nah, di pendahuluan ini nanti ada persepsi, ada penyampaian tujuan, macam-macam di sini di pendahuluan ini. Materi yang akan dibahas, nah itu termasuk pendahuluan. Tentu teman-teman sudah memahami bagian pendahuluan ini. Yang kedua adalah bagian inti. Bagian inti adalah penyampaian materi. Yang di sinilah sintak utama nanti akan berperan. Mau menggunakan apa? Tentu tidak sedetil ketika kita menggunakan sintak pada saat tatap muka. Karena bisa melibatkan peserta didik di sana. Karena kita keberadaan pendidik dan peserta didik dalam satu ruangan real, dari di ruang kelas nyata. Di penutup ini bisa penilaian harian, bisa latihan soal, dan seterusnya. Di bagian pasca pembelajaran, ini bisa kita posisikan di setelah sintak ini. Ya, bisa dalam bentuk pekerjaan rumah, bisa dalam bentuk tugas rumah di sini, bisa dalam bentuk remedial misalnya, bisa dalam bentuk pengayaan. Nah, inti dari ingin yang saya sampaikan di materi ini adalah bahwa sintak pembelajaran ketika kita menggunakan modul maupun daring itu untuk melakukan atau untuk menyampaikan materi agar step by step-nya itu kelihatan dan peserta didik akan bisa menyesuaikan diri dengan kemampuannya dia. Ini saya maksud dengan saya menyampaikan adanya sintak pembelajaran karena ini adalah yang utama dan ini nanti akan menjadikan kita tahu bahwa posisi YouTube itu ada di mana. Baik. Nah, YouTube dan pembelajaran, teman-teman. Kita akan coba lihat dari sintak tadi itu di manakah posisi dari YouTube. Apa hanya ada di pra pembelajaran atau di bagian pembelajaran atau bahkan di pasca pembelajaran atau bisa kita pakai ketiga-tiganya. Baik. Yang pertama adalah YouTube bisa kita gunakan untuk persiapan pembelajaran, teman-teman. Artinya apa? Kalau misalnya dalam konteks tatap muka misalnya hari ini saya akan belajar, anak-anak akan belajar fisika. Tadi malam atau kemarin saya sudah mengunggah video tentang materi hari ini. Nah, anak-anak disyaratkan untuk melihat terlebih dahulu videonya. Jadi kalau ini pembelajaran, nah, pra-nya di sini anak-anak melihat video dulu.
ini sebagai pengganti dari anak-anak membaca. Nah, membaca tadi itu ya, yang kategorinya atau probabilitasnya kemungkinannya kecil untuk dilakukan anak-anak, maka kita ganti dengan video pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum besok kita belajar tentang gaya misalnya, silakan lihat dulu video di YouTube Kelasku Online, yaitu tentang gaya. Nah, ketika besok anak-anak ingin pada saat besok masuk ke materi gaya, anak-anak sudah punya modal. Nah, punya modal bahwa apapun yang dipahami, berapa persen pemahaman tidak penting. Tetapi ketika dia sudah mengenal apa itu gaya misalnya, atau dia sudah punya gambaran secara umum tentang gaya, maka itu sudah menjadi modal dasar ketika dia ingin masuk ke materi pembelajaran yang utama. Tentu dalam konteks modul juga sama. Dalam konteks daring juga sama. Yang selanjutnya teman-teman, yaitu penjelasan materi. Penjelasan materi. Nah, ini dalam konteks modul, ya, dalam pembahasan tentang modul maupun daring, teman-teman. Ini menjadi bagian dari inti pembelajaran. Inti pembelajaran. Nah, di sini ini bisa kita kategorikan sebagai pendahuluan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau di bagian penjelas materi, ini kita bagi menjadi ada materi pendahuluan, penyampaian tujuan dan materi secara umum, ada bagian inti dan ada bagian penutup. Bisa kita masukkan di sini. Atau hanya bagian pendahuluan dan inti saja, tidak ada masalah. Disitulah peran YouTube. Nanti ketika kita membuat video, kita bisa memposisikan YouTube itu ada di mana, tergantung kapan kita mengunggah video itu. Ya, kapan kita mengunggah. Kalau misalnya dalam hal tatap muka di kelas misalnya, kita akan unggah video itu sebelum pembelajaran dimulai, artinya 2 hari atau 1 hari sebelum, sehingga dia akan menjadi persiapan belajar. Dalam konteks modul dan daring, penjelas ini akan menjadi utama. Nah, itu tergantung bagaimana kita menempatkan video itu di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya teman-teman, kelemahan dari modul salah satunya adalah pembahasan itu kita tulis di dalam modul, jadi kita sertakan. Bisa jadi anak-anak curang gitu ya, dalam tanda kutip curang. Artinya ketika dia mengerjakan tidak bisa langsung lihat kuncinya. Tanpa sebenarnya fungsi dari soal di modul itu fungsinya adalah untuk mengevaluasi diri. Nah, tetapi anak-anak kan karena mandiri sudah ada kuncinya, lihat aja kuncinya gitu bisa. Nah, itu menjadi beda nanti kalau pembahasannya kita upload di YouTube. Nah, soal-soal yang ada di modul itu bisa kita hilangkan, kita ganti dengan QR misalnya, atau kita ganti dengan tautan yang nanti akan menuju ke pembahasan, sehingga pembahasan tidak tercantum di sana. Atau bisa jadi pembahasannya tetap ada, tetapi kita sertakan QR di situ atau tautan di situ untuk memperjelas pembahasan yang ada di modul. Nah, ini teman-teman semoga bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman tentang posisi YouTube di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya teman-teman, yaitu pembahasan soal ujian atau soal penilaian. Ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Ini menjadi penting karena ketika kita misalnya pas misalnya ya, penilaian akhir semester, kita kan sudah tidak ada pertemuan lanjutan lagi, tidak ada tatap muka lagi, selesai di sana. Itu bisa kita gantikan dengan YouTube. Misalnya hari ini ujiannya, penilaiannya, besok kita unggah video YouTube tentang pembahasan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah tentang ini, teman-teman. Sebagai remedial maupun sebagai pengayaan. Sehingga ketika ada, biasanya kita melaksanakan remedial, ya, jarang kita melaksanakan pengayaan. Kita bahas yang remedial. Remedial itu dilaksanakan harus didahului dengan remedial teaching, teman-teman. Artinya, anak-anak yang belum paham, itu kita ajari lagi hal-hal yang tidak difahami tadi. Nah, salah satunya cara adalah dengan mengunggah soal pembahasan soal ujian. Nah, silakan dipelajari lagi pembahasan soal ujian tentang penilaian akhir semester. Nah, anak-anak itu sudah masuk kepada remedial teaching. Nanti kita kasih penjelasan seperlunya di pembahasan soal-soal ujian itu.
Yang selanjutnya adalah persiapan ujian, teman-teman. Nah, pembahasan latihan soal ini, jadi semua ini bisa kita unggah kembali atau kita kirim kembali kepada anak-anak sebagai persiapan ujian. Silakan dipelajari video A, B, C sebagai persiapan ujian atau persiapan penilaian. Nah, ini menjadi penting. Anak-anak bisa belajar lagi, bisa mereview kembali materi. Tidak sebagaimana dia mendengarkan radio, karena radio kan tidak bisa diulang. Tetapi YouTube beda, bisa diulang, bisa diunduh, sehingga bisa melihat secara offline di rumah atau secara luring di rumah. Yang terakhir, teman-teman, fungsi dari YouTube di dalam pembelajaran, posisi YouTube di dalam pembelajaran adalah pemantapan materi. Ini bisa dalam konteks pengayaan. Kita bisa menambahkan misalnya virtual lab misalnya, atau ilustrasi-ilustrasi yang bisa menjelaskan materi pembelajaran atau pemantapan atau hal-hal yang lain yang tidak tercover di dalam materi itu. Misalnya saya membahas tentang magnet misalnya. Magnet. Saya ingin menjelaskan sesuatu yang ada di luar itu tetapi masih berhubungan dengan magnet. Misalnya cara kerja kereta maglev misalnya. Di magnetic levitation yang ada di Jepang itu. Nah, bagaimana menggunakan itu untuk teknologi-teknologi yang kekinian. Itu adalah salah satu bagaimana kita memposisikan YouTube di dalam pemantapan materi. Nah, video yang kita buat itu sebenarnya dia akan bisa berefek multiple, bisa berefek banyak ketika kita mempunyai satu video saja. Bisa sebagai persiapan, bisa sebagai penjelasan, bisa sebagai persiapan, atau bahkan bisa sebagai pembelajaran remedial maupun pemantapan materi. Nah, sehingga teman-teman di sini punya gambaran bahwa video yang kita buat, pembelajaran sesederhana apapun video yang kita buat, itu memiliki efek yang sangat luar biasa, apalagi pada saat-saat pandemi seperti ini. Makanya, teman-teman, nanti kita akan membuat hal yang sederhana saja. Teman-teman tidak usah memikir nanti animasinya seperti apa, edit videonya seperti apa. Kita tidak fokus kepada konten YouTube dalam hal profesional. Tetapi kita akan membuat dulu sesuatu yang bisa kita buat video sederhana apapun. Kita akan mengupload. Nah, pengembangannya nanti seperti apa, teman-teman bisa mencari di YouTube. Saya ingin membuat intro, saya ingin membuat penutup video, saya ingin merubah ini, saya ingin menampilkan wajah saya di dalam penjelas pelajaran. Itu teman-teman bisa berkembang sendiri. Tetapi intinya di sini adalah bagaimana kita memahami konsep dari YouTube di dalam pembelajaran. Karena saya tidak ingin esensi dari YouTube itu hilang ketika kita bicara pembelajaran. Jadi karena kita sebagai seorang guru, hal utama kita adalah pembelajaran. Hal utama kita adalah pembelajaran, bukan YouTube-nya. Jadi dalam konteks ini kita tidak mencari subscriber, kita tidak mencari views. Bahkan kita juga tidak dalam tujuan untuk mencari monetize, mencari uang di dalam YouTube. Walaupun itu bisa kita lakukan dan tidak ada masalah, sah-sah saja. Tapi itu adalah efek. Intinya adalah kita memposisikan YouTube sebagai pendukung di dalam pembelajaran. Nah, materi itu yang saya sampaikan, teman-teman jangan lupa mengisi daftar hadir daring seperti biasa. Saya tidak perlu menjelaskan lagi karena ini sudah pertemuan yang ke-11. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran sebelum nanti kita ke teknis untuk membuat video. Like video ini jika suka, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa share, bagikan ke teman-temannya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Jangan lupa tinggalkan jejak di bawah, di kolom komentar. Dan kita akan merangkum diskusi kita. Jadi yang kemarin pertemuan ke-10 kita belum diskusi. Karena ini saya masih menyelesaikan agenda tentang PTK Jadi Buku. Jadi mohon teman-teman bersabar. Kita akan diskusi materi yang ke-10 dan 11. Mungkin hari Jumat atau hari Sabtu. Nanti akan saya infokan di grup. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.